Saya akan menjelaskan mengenai tentang latar belakang pasar itu sendiri. Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatannya, jadi bukan tempatnya. Mau dimanapun tempatnya, ciri khas sebuah pasar itu sendiri adalah adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Para konsumen datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang untuk membayar harganya. Selanjutnya, pasar sekurang-kurangnya memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Sebagai fungsi distribusi, pasar berperan sebagai penyalur barang dan jasa dari produsen ke konsumen melalui transaksi jual beli. Sebagai fungsi pembentukan harga, di pasar penjual yang melakukan permintaan atas barang yang dibutuhkan. Lalu sebagai fungsi promosi, pasar juga dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dan dari produsen ke calon konsumen. Manusia telah mengenal dan melakukan kegiatan jual beli sejak mengenal peradaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Dalam kegiatan jual beli, keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang paling penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut, selain menjadi salah satu indikator yang paling nyata dalam kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan observasi. Rumusan masalahnya ialah bagaimana kondisi perekonomian pedagang pasar tradisional. Apa saja permasalahan ekonomi yang dihadapi pedagang pasar tradisional, lalu bagaimana peran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung pasar tradisional. Selanjutnya adalah tujuan observasi, yaitu mengidentifikasi kondisi perekonomian pedagang pasar tradisional, menganalisis permasalahan ekonomi yang dihadapi pedagang, lalu mengaitkan teori perekonomian Indonesia dengan kondisi ekonomi daerah, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perekonomian daerah. Baik, yang selanjutnya itu pengertian pasar tradisional. Pasar tradisional adalah tempat terjadinya kegiatan jual beli barang dan jasa antara penjual dan pembeli yang berlangsung secara langsung dengan sistem tawar-menawar, menggunakan sarana sederhana serta dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, atau masyarakat. Pasar tradisional umumnya menjual kebutuhan pokok sehari-hari seperti bahan pangan, hasil pertanian, dan produk lokal, serta menjadi wadah utama bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM. Kriteria pasar modal tradisional: yang pertama, sistem transaksi langsung; yang kedua, pengelolaan sederhana; yang ketiga, sarana dan prasarana sederhana; yang keempat, menjual kebutuhan pokok dan produk lokal; yang kelima, didominasi usaha kecil dan menengah UMKM; yang keenam, harga relatif terjangkau; yang ketujuh, lokasi dekat dengan pemukiman masyarakat; yang kedelapan, jam operasional fleksibel; dan kesembilan, hubungan sosial kuat; dan yang kesepuluh, budaya dan kearifan lokal. Lanjut yang kedua, yaitu gambaran umum perekonomian daerah. Profil pasar tradisionalnya yaitu nama pasar, Pasar Induk Raut Trade Center atau RTC. Pemilik usahanya Bapak Kitik. Alamatnya itu di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Kelurahan Kota Baru, Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Hari operasionalnya setiap hari. Jam operasionalnya jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Produk yang ditawarkan sayur dan bahan masakan, dan 2 karyawan. Di wilayah Kelurahan Kota Baru merupakan salah satu desa dari Kecamatan Serang yang memiliki pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Pasar ini beroperasi setiap hari dan menjadi tempat utama transaksi kebutuhan pokok masyarakat sekitar. Kondisi sekitar pasar tradisional induk Raut atau Raut Trade Center atau RTC terdiri dari pedagang sembako, sayuran, daging
ikan, baju, elektronik, dan pedagang makanan siap saji. Mayoritas pedagang merupakan usaha mikro dan kecil dengan modal terbatas serta pengelolaan usaha yang masih sederhana. Peran pasar tradisional terhadap ekonomi daerah. Peran tradisional berperan dalam menyerap tenaga kerja lokal, menjadi sumber pendapatan utama masyarakat, menjadi stabilitas distribusi bahan pangan. Poin ketiga ialah permasalahan ekonomi daerah. Permasalahan ekonomi daerah, identifikasi kondisi perekonomian Indonesia di daerah. Kondisi perekonomian Indonesia yang ditandai dengan inflasi, kenaikan harga bahan pokok, serta daya beli masyarakat yang fluktuatif sangat dirasakan oleh pedagang pasar tradisional ini. Pedagang mengeluhkan tempat lain yang sering mengalami sedikit musibah, terutama banjir yang membuat penurunan jumlah pembeli. Akibat berkurangnya daya beli masyarakat dan berkembangnya pasar modern, membuat pasar tradisional di era sekarang susah untuk bersaing. Identifikasi sektor ekonomi unggulan. Sektor unggulan adalah perdagangan pasar tradisional, khususnya pedagang sembako dan kebutuhan lain. Sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Keterkaitan teori perekonomian Indonesia. Permasalahan ini berkaitan dengan teori ekonomi kerakyatan, di mana sektor informal seharusnya berpendapat perlindungan dan dukungan pemerintah. Namun dalam praktiknya, pedagang kecil masih kalah bersaing dengan pelaku usaha bermodal besar. Evaluasi peran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah masih kurang optimal dalam pemberian bantu modal dan perbaikan fasilitas pasar. Pelaku usaha, pedagang masih minim inovasi dan pencatatan keuangan. Masyarakat mulai beralih ke pasar modern karena praktis dan kenyamanan. Rekomendasi peningkatan perekonomian daerah, pemberian bantuan modal seperti UMKM, revitalisasi pasar tradisional, pelatihan digital, marketing bagi pedagang, terus yang terakhir kebijakan perlindungan pasar tradisional. Kesimpulan dari presentasi ini, pasar tradisional memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, namun menghadapi berbagai permasalahan ekonomi seperti penurunan pendapat, keterbatasan modal, dan persaingan pasar modern. Kondisi ini mencerminkan tantangan perekonomian Indonesia pada sektor ekonomi kerakyatan. Sarannya itu yang pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan kebijakan dan fasilitas pasar. Yang kedua, pedagang perlu meningkatkan inovasi dan bermanfaat teknologi. Dan yang terakhir, masyarakat diharapkan tetap mendukung keberadaan pasar tradisional.